Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran akuntansi keuangan. Saya Iis Aryati dari SMK Negeri 1 Ciamis akan menjelaskan tentang aset tetap. Pertama, kita mengenal aset tetap atau aktiva tetap. Aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan atau lembaga, bukan untuk diperjualbelikan. Aset tetap ini tetap berwujud adalah aset-aset yang berwujud dan sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Istilah relatif permanen menunjukkan bahwa sifat aset tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Macam yang pertama bahwa aktiva tetap umumnya tidak terbatas, yaitu tanah yang digunakan untuk tempat perusahaan, pertanian, dan peternakan. Kemudian yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas dan jika habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aset yang sejenis seperti bangunan, mebel, mesin-mesin, peralatan, dan kendaraan. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas dan jika sudah habis masa penggunaannya, tidak dapat diperbaharui dengan aset yang sejenis. Hal tersebut seperti sumber daya alam yang merupakan hasil dari tambang atau hutan. Berikutnya adalah jenis-jenis bangunan maupun yang masih kosong. Yang pertama akuntansi apabila ada lahan yang didirikan yang terdapat akuntansi keuangan di antaranya, maka pencatatan antara bangunan dan lahan harus dipisahkan. Adapun bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan dan dapat meningkatkan nilai lahan tersebut, untuk pencatatannya dilakukan penggabungan dengan nilai lahan. Yang kedua, gedung adalah bangunan yang berdiri di atas lahan, baik yang berdiri di atas tanah maupun di atas air. Yang ketiga, mesin merupakan alat mekanis yang dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan. Yang keempat, kendaraan merupakan sarana angkutan yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima, inventaris merupakan perlengkapan yang tersedia di kantor seperti perlengkapan kantor, perlengkapan pabrik, serta alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan. Pengelompokan dari atau aset tetap. Yang pertama, aktiva tetap umurnya tidak terbatas, yaitu tanah, tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Yang kedua, aset yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset yang lain yang sejenis seperti bangunan, mesin, bangunan, komputer, mebel, dan lain-lain. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila habis masa manfaatnya tidak bisa diganti dengan yang sejenis seperti tanah, pertambangan, dan hutan. Pada dasarnya jenis kelompok ini merupakan jenis aset tetap yang bersifat sekali pakai dan tidak dapat diperbaharui karena kandungan atau isi dari aset tersebut
Kriteria daripada aset tetap. Tidak semua aset perusahaan dikatakan aset tetap. Akan tetapi, aset tetap memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah berwujud. Yang kedua, umurnya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, digunakan dalam operasi perusahaan. Yang keempat, tidak diperjualbelikan. Yang kelima, material. Yang keenam, dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kriteria aset tetap yang ada di dalam perusahaan. Berikutnya, penyajian aset tetap. Di dalam aset yang dimiliki oleh perusahaan, biasanya mempunyai nilai yang cukup material dibandingkan dengan total aset yang dipunyai oleh perusahaan. Terkait dengan penilaian dan penyajian aset tetap, standar pelaporan keuangan internasional mengklasifikasikan 2 metode yang dapat digunakan untuk penilaian dan penyajian aset tetap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbasis harga perolehan. Metode ini berdasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tertentu hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Yang kedua, berbasis revaluasi atau harga pasar. Metode ini berdasarkan pada harga pasar pada saat laporan keuangan disajikan. Dalam penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk menentukan harga perolehan, perusahaan perlu mengeluarkan sejumlah uang yang tidak hanya untuk membayar barang itu sendiri sesuai dengan tercantum di dalam faktur. Selain itu juga untuk bahan pengiriman, pemasangan, perantara, baik balik nama, dan sebagainya. Semua jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap itu disebut dengan harga perolehan. Jadi, kesimpulan bahwa harga perolehan aktiva tetap bukan hanya yang tercantum di dalam faktur, tetapi dikeluarkan biaya-biaya yang lainnya yang menunjang sehingga aset tersebut dapat digunakan. Demikianlah tentang aktiva tetap yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.